Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita bersyukur atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga kita dapat melakukan kuliah secara daring ini. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Masita Rahma, dan ini teman saya Utari Praweswari, dan ini teman saya Delvina Meliza. Baik, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang instrumen keuangan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi kita. Yang pertama, pengertian dari instrumen keuangan. Instrumen keuangan merupakan aset yang dapat diperdagangkan dalam bentuk apapun, baik kas, bukti kepemilikan dalam suatu entitas, atau hak kontraktual untuk menerima atau memberikan uang tunai atau instrumen keuangan lainnya. Contoh instrumen keuangan yang termasuk dalam cakupan IAS 32 dan 39 yaitu yang pertama adalah kas, yang kedua adalah giro dan deposito, yang ketiga adalah commercial paper, yang keempat adalah utang dan piutang usaha, wesel dan pinjaman, yang kelima adalah sekuritas, utang dan ekuitas, yang keenam adalah sekuritas yang dijamin dengan aset, yang ketujuh adalah derivatif yang mencakup opsi, right, kontrak berjangka. Selanjutnya adalah standar yang mengatur instrumen keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 71 memberi panduan tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Standar yang mengacu kepada International Financial Reporting Standard atau IFRS 9 ini menggantikan PSAK 55 yang sebelumnya berlaku. Selain mengenai klasifikasi aset keuangan, salah satu poin penting PSAK 71 adalah soal pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan yang berupa piutang, pinjaman, atau kredit. Standar baru ini mengubah secara mendasar metode perhitungan dan penyediaan cadangan untuk kerugian akibat pinjaman yang tak tertagih. Jika berdasarkan PSAK 55, kewajiban pencadangan baru muncul setelah terjadinya peristiwa yang mengakibatkan resiko gagal bayar atau incurred loss. PSAK 71 memandatkan korporasi menyediakan pencadangan sejak awal periode kredit. Yang selanjutnya adalah tujuan standar akuntansi yang mengatur instrumen keuangan. Yang pertama adalah PSAK nomor 50 revisi 2010 memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas dan ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Yang kedua adalah melengkapi prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK 55 revisi 2006. Instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran dan pengungkapan informasi mengenai prinsip-prinsip tersebut dalam PSAK 60. Instrumen keuangan dan pengungkapan. Yang kedua adalah PSAK 55 revisi 2010 memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. Persyaratan penyajian informasi instrumen keuangan diatur dalam PSAK 50 revisi 2010. Instrumen keuangan, penyajian, persyaratan pengungkapan informasi instrumen keuangan diatur dalam PSAK 60, instrumen keuangan pengungkapan. Selanjutnya adalah PSAK 60 memiliki tujuan sebagai berikut. Mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan atas laporan keuangan dan memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi. Yang pertama, signifikan instrumen keuangan atas posisi dan kinerja keuangan entitas. Yang kedua, jenis dan besarnya risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut. Yang ketiga, melengkapi prinsip-prinsip untuk pengakuan, pengukuran dan penyajian aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK 50 dan PSAK 55.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Utari Praweswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang instrumen keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, aset keuangan merupakan setiap aset yang berbentuk A. Kas instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas lain. B. Hak kontraktual untuk menerima kas atau aset dan mempertukarkan aset keuangan. C. Kontrak yang mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan non-derivatif dan derivatif. 2. Kewajiban keuangan adalah setiap kewajiban yang berupa A. Kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain dan untuk mempertukarkan instrumen keuangan lain dengan kondisi yang tidak menguntungkan entitas tersebut. B. Kontrak yang akan mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Yang ketiga, instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset atau suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya. Nilai wajar adalah nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Istilah yang sesuai dengan PSAK 55 yaitu A. Derivatif, B. Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan, C. Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, D. Pinjaman yang diberikan dan piutang, E. Aset keuangan yang tersedia untuk dijual, F. Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan, G. Metode bunga efektif, H. Penghentian pengakuan, I. Pembelian atau penjualan secara reguler, J. Biaya transaksi, K. Komitmen pasti, L. Prakiraan transaksi, M. Instrumen lindung nilai, N. Item yang dilindungi nilai, O. Efektivitas lindungan nilai. Reklasifikasi instrumen keuangan. Yang pertama itu dari dimiliki hingga jatuh tempo menjadi tersedia untuk dijual. Kriterianya perubahan intensi dan kemampuan entitas. Perlakuan akuntansinya yang pertama yaitu aset dinilai kembali pada nilai wajar. 2. Perbedaan antara nilai tercatat nilai wajar dicatat dalam ekuitas. 2. Dari tersedia untuk dijual menjadi dimiliki hingga jatuh tempo. Kriterianya merupakan perubahan intensi dan kemampuan entitas atau dalam situasi yang jarang terjadi dalam hal ukuran yang andal atau nilai wajar tidak lagi tersedia. Perlakuan akuntansinya yang pertama nilai wajar dari nilai tercatat atas aset keuangan atau liabilitas keuangan pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi baru mana yang dapat diterapkan. Yang kedua, perlakuannya setiap keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui secara langsung dalam entitas harus diamortisasi dan diakui dalam laba rugi selama sisa umur investasi menggunakan suku bunga efektif. Yang ketiga, setiap perbedaan antara biaya perolehan diamortisasi baru dengan nilai jatuh tempo juga diamortisasi selama sisa umur aset keuangan tersebut dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Yang ketiga, dari tersedia untuk dijual menjadi pinjaman yang diberikan dan piutang. Kriterianya yang pertama, jika memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang, atau jika aset keuangan tidak ditetapkan untuk sebagai tersedia dijual. Yang kedua, entitas memiliki intens dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo. Perlakuan akuntansinya yaitu seperti reklasifikasi dari tersedia untuk dijual menjadi dimiliki hingga jatuh tempo. Yang keempat yaitu dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi menjadi pinjaman yang diberikan dan piutang. Kriterianya yang pertama yaitu bukan instrumen derivatif, yang kedua bukan instrumen yang ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada pengakuan awal dan tidak ditunjukkan untuk perdagangan dalam jangka pendek. Yang ketiga hanya dalam situasi yang langka. 4. Tindak lagi dimiliki untuk tujuan atau pengembalian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Meskipun aset keuangan mungkin telah diperoleh atau timbul terutama untuk penjualan atau pembelian dalam waktu dekat. Yang kelima, dapat diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang jika memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang jika aset keuangan tidak disyaratkan untuk diklasifikasi sebagai perdagangan pada pengakuan awal, dan entitas memiliki intens dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau sehingga jatuh tempo. Perlakuan akuntansinya yang pertama, nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi yang baru. Yang kedua, setiap keuntungan dan kerugian yang telah diakui dalam laba rugi tidak dibalik. Yang kelima yaitu dari kategori lain.
menjadi diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kriterianya tidak diperkenalkan. Evaluasi penurunan nilai. Yang pertama, ditentukan nilai yang akan diterima, yaitu nilai kini dari estimasi arus kas masa depan pada tingkat bunga efektif. Yang kedua, apakah terdapat bukti penurunan nilai yang objektif secara individual. Yang ketiga, apakah nilai tercatat melebihi nilai kini dari estimasi arus kas masa depan. Yang keempat yaitu apakah terdapat bukti yang objektif penurunan nilai dalam portofolio secara kolektif. Yang kelima, tidak mengakui kerugian penurunan nilai. Yang keenam yaitu menentukan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan portofolio, yaitu secara agregat berdasarkan resiko kredit yang serupa. Yang kedua, nilai kini dan entitas arus kas masa depan. Yang ketujuh, mengakui kerugian penurunan nilai. Yang kedelapan, apakah secara portofolio nilai tercatat melebihi nilai kini estimasi arus kas masa depan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Delvina Meliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan selanjutnya tentang reklasifikasi instrumen keuangan. Baiklah, dapat dilihat di slide kita membahas ada 3 kategori aset keuangan, yaitu yang pertama kategori aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Dapat dibaca tentang pengukuran kerugian penurunan nilai dan perlakuan akuntansinya. Yang kedua dicatat pada biaya perolehan. Dan yang ketiga tersedia untuk dijual. Selanjutnya, berikut skema pemberhentian pengakuan. Yang pertama, langkah awalnya yaitu gabungkan seluruh anak entitas, termasuk entitas bertujuan khusus. Selanjutnya, tentukan apakah prinsip penghentian pengakuan di bawah ini dapat diterapkan pada saat bagian atau keseluruhan aset atau kelompok aset yang serupa. Jika tidak, maka apakah berhak atas arus kas yang berasal dari aset telah berakhir? Kalau jika ya, aset tersebut dihentikan pengakuannya. Selanjutnya, jika tidak juga, apakah entitas telah mentransfer seluruh hak untuk menurunkan arus kas dari aset tersebut, dan seterusnya sampai aset tetap diakui sepanjang keterlibatan berkelanjutan entitas atau aset tersebut dihentikan pengakuannya. Untuk skemanya yang lebih jelas dapat dilihat dari slide di samping. Selanjutnya, peristiwa yang tidak memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Di sini kita bahas ada 3 peristiwa, yaitu penjualan dengan kesepakatan untuk membeli aset yang sama secara substansial sama pada harga yang tetap. Peristiwa kedua yaitu penjualan dengan opsi jual atau jual dalam posisi yang sangat menguntungkan. Yang ketiga, peristiwa penjualan piutang dengan jaminan. Yang keempat, kesepakatan peminjaman surat berharga. Untuk alasannya ada di slide di samping, bisa dibaca. Nah, sekarang peristiwa yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Ada 4 peristiwa juga yang kita bahas, yaitu penjualan tanpa syarat. Yang kedua, penjualan aset keuangan dengan hak untuk membeli kembali aset keuangan tersebut pada nilai wajarnya saat pembelian kembali. Yang ketiga, penjualan aset keuangan dengan opsi beli dalam posisi yang saat ini tidak untung. Yang keempat, transfer aset yang siap dibeli kembali di pasar aktif dengan opsi beli yang dimiliki oleh penjual yang tidak dalam posisi sangat tidak untung atau sangat untung. Selanjutnya kita lihat instrumen keuangan pengungkapan. Menurut PSAK 60, dibagi 3, ada kategori instrumen keuangan dan tingkat pengungkapan, ada signifikasi instrumen keuangan dan tingkat pengungkapan, dan terakhir sifat dan resiko yang timbul dari instrumen keuangan. Untuk signifikasi instrumen keuangan dan tingkat pengungkapan ada dibagi beberapa laporan seperti laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, pengungkapan lain, pengungkapan kuantitatif. Baiklah, sekian presentasi singkat dari Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah ucapan. Ambil baiknya, buang buruknya. Kami dari kelompok 8 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.